Ini adalah perpindahan rumah paling gila dalam sejarah. Mereka membawa serta seluruh harta benda dan puluhan jenis ternak. Berencana untuk menyeberangi Samudera Pasifik untuk mencari 3 pulau terpencil. Namun mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan pulau itu. Saat mereka putus asa, mereka melihat seekor penyu tidak jauh dari situ. Artinya, daratan berada di dekatnya. William sangat senang. Ia mengangkat senjatanya, berniat memburu penyu tersebut. Anak laki-laki kedua di sebelahnya memegang tali dan melemparkannya ke arah penyu. Tali tersebut dililitkan pada cangkang penyu. Jadi, di bawah bimbingan penyu, mereka sampai di pulau terpencil. Melihat pemandangan itu, mereka sangat bersemangat. Tapi ada banyak hewan di pulau itu. Elizabeth ditakuti oleh seekor kadal. Tapi ini adalah surga anak-anak. Saat keluarga sedang sibuk, putra bungsu menyelinap ke dalam hutan. Ia berencana menggunakan tebu tersebut untuk menangkap bayi gajah tersebut. Tapi ada satu lagi yang mengintai di dekatnya. Di bawah godaan anak laki-laki tersebut, bayi gajah tersebut akhirnya terjatuh ke dalam perangkap. Anak laki-laki itu mengencangkan talinya untuk mencegah bayi gajah itu melarikan diri. Dia menarik kembali bayi gajah itu, mencoba menarik bayi gajah itu. Namun harimau penyergapan keluar dari hutan. Anak laki-laki itu melarikan diri, membuat bayi gajah yang terikat itu berada dalam bahaya yang lebih besar. Melihat harimau itu perlahan mendekat, bayi gajah itu melangkah mundur. Pada saat ini, sepotong kayu terlempar. Ternyata bocah itu sedang mencari senjata, bukan melarikan diri. Namun harimau itu marah. Ia mengubah targetnya untuk menyerang anak itu. Elizabeth membawa tim anjing penyelamat tepat waktu. Segera, 2 petugas keamanan bergegas, menyebabkan harimau ganas itu melarikan diri. Elizabeth memarahi anak laki-laki itu. Dia hampir jatuh ke mulut harimau. Anak laki-laki itu membujuk Elizabeth untuk menerima bayi gajah itu sebagai anggota keluarga. Dengan partisipasinya, mereka bekerja sebagai pemeran pengganti. Saya dengar ada harimau di pulau itu, jadi mereka menarik semua panel kayu dari kapal kargo. Mereka berencana membangun rumah di atas pohon agar tidak perlu khawatir diserang harimau. Mereka berencana bermigrasi ke New Guinea. Namun kapal kargo yang terdampar hanya bisa bertahan sementara. Elizabeth masih berharap dia bisa meminta bantuan. Namun di sini sering muncul bajak laut. Sehingga untuk sementara meyakinkan Elizabeth, rumah mereka masih dalam bentuk aslinya. Tapi Elizabeth masih gelisah. Ada banyak bahaya di sekitar. Adik laki-lakinya melihat seekor monyet. Tiba-tiba tergelincir. Elizabeth mengikat tali padanya. Jika tidak maka akan sangat berbahaya. Elizabeth sangat marah. Sebelum rumahnya selesai, dia berhenti naik. William memberinya kejutan. Mereka benar-benar memberi kejutan besar pada Elizabeth. Fasilitas lengkap ada di sini. Penemuan kecil sangat disukai Elizabeth. Kamar tidurnya juga penuh kejutan. Mereka juga merancang jendela atap untuk melihat bintang-bintang. Di malam hari Anda bisa berbaring di tempat tidur dan menyaksikan bintang-bintang di langit. Elizabeth langsung jatuh cinta dengan tempat ini, hidup berlalu begitu saja. Elizabeth menjahit, lelaki itu memahat. Adiknya yang nakal juga membawa kejutan. Hewan menjadi target domestikasi mereka. Ketika mereka lelah, mereka pergi ke sungai untuk beristirahat bersama. Fasilitas yang ada di dalam hutan, William juga tidak pernah bosan untuk bermain. Elizabeth memperhatikan mereka bermain dengan gembira. Tapi dia harus menyuarakan kekhawatirannya. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Apa yang harus dilakukan dengan 3 anak? Saya tidak dapat menemukan istri di sini, saya tidak dapat melajang selamanya. William yang asyik di sini pun harus menghadapi masalah ini. Mereka memutuskan untuk membiarkan saudara laki-laki tertua dan kedua keluar untuk melihat. Yang pertama adalah petualangan keliling pulau. Namun ketika mereka berlayar dengan perahu kecil, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di sisi lain pulau, sekelompok bajak laut menculik sepasang suami istri. Kedua bersaudara itu ingin menyelamatkan orang. Mereka mendekat dari belakang. Mereka mengambil keuntungan dari perang saudara para perompak dan bermaksud melepaskan ikatan. Pemimpin bajak laut masih menemukannya. Dia menyuruh mereka untuk membawa keponakannya dan melarikan diri. Namun sang kakak ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun ketika para perampok semakin mendekat, mereka harus pergi dulu, karena melarikan diri ke laut terlalu terlihat. Jadi mereka menyeberangi pulau untuk bertemu kembali dengan William Elizabeth. Namun, ketika rombongan melewati sungai, anak laki-laki itu ketakutan ketika mendengar dia harus melepas bajunya untuk menyeberangi sungai. Dia menemukan banyak alasan untuk meyakinkan mereka agar mengambil jalan memutar. Dia duduk di tanah dan menolak bergerak. Kakak tertua memutuskan untuk tidak memanjakannya lagi. Anak laki-laki itu melihat bahwa dia akan dipukuli, jadi dia berdiri dengan ketakutan. Namun ketika mereka berbalik, anak laki-laki itu mengambil 2 senapan. Kemudian dia mengarahkan pistolnya ke arah mereka, ingin mengambil pistol itu sendirian untuk menyelamatkannya.
Saat anak laki-laki itu dan adik laki-lakinya bertengkar tanpa henti, sang kakak menyelinap di belakang anak laki-laki itu. Dia tiba-tiba mengendalikannya. Kemudian, dengan kekuatannya, dia menjepit anak itu ke tanah. Sambil meronta, dia menjatuhkan topi anak laki-laki itu. Segera setelah itu, sang kakak terpana, karena di depannya ada seorang gadis. Ini salahku kalau pistolnya ditembakkan, dia tidak bermaksud menembak. Aku tidak peduli, kami menyelamatkannya. Apa katamu, dia? Dia perempuan. Ternyata sang kakek takut kalau bajak laut itu menjadi jahat, maka ia memotong rambutnya dan menyamar menjadi anak laki-laki. Di bagian jalan selanjutnya, kedua bersaudara itu mengikuti tuan mereka seperti anjing. Sikapnya berubah 180 derajat. Begitu saja, mereka mengendarai hewan buas yang baru mereka buka untuk pulang. Setelah gadis itu mengenakan gaun itu, kedua kakak beradik itu terpesona, matanya berbinar. Melihat keluarga bahagia dan harmonis, William merasa khawatir. Karena perampok bisa datang, maka ia mencari puncak gunung yang mudah dipertahankan. Direncanakan untuk membangun benteng pertahanan di sini. Namun saat mereka sedang bersiap, anak laki-laki itu menimbulkan masalah. Bocah itu ingin menguji keampuhan bom kelapa. Tak disangka, saat berlari, bom kelapa berjatuhan. Anak laki-laki itu meringkuk di sampingnya. Kabel pembakaran lambat memiliki satu bagian lagi yang tersisa. Dia mengambil bom kelapa dan berlari. Jalannya bergelombang, dia berlari terhuyung-huyung. Bom kelapa langsung meledak saat dilepaskan dari tangan. William mengira bajak laut telah menyerang. Dia memanggil semua orang ke dalam benteng. Saat ini, anak laki-laki itu muncul di puncak gunung. Dengan wajah bangga, dia mengaku sudah mencoba bom kelapa tersebut. Efek yang sangat bagus. Seluruh keluarga menghela nafas lega. Saat ini, untuk melawan bajak laut, mereka telah mempersiapkan diri secara matang. Tak hanya merancang mekanisme penggulungan pohon di puncak gunung. Di jalan yang harus dilalui di bawah gunung, mereka juga menggali lubang besar sebagai jebakan di atasnya. Bersiaplah untuk memancing harimau ke dalam lubang. Itu akan menjadi garis pertahanan pertama yang kuat. Pada malam hari, harimau mencium bau tersebut dan datang dan langsung jatuh ke dalam perangkap. Seluruh keluarga datang ke sana. Melihat harimau itu tertangkap, mereka menutup jebakan tersebut. Dengan bantuan harimau, mereka merasa lebih aman. Seluruh keluarga mengadakan festival olahraga di pulau itu. Tanpa diduga, para bajak laut sedang mencari siluet mereka. Elizabeth menembakkan suar, namun hal ini juga membuat bajak laut mengenali sinyal tersebut dan mengandalkan suara yang akan datang. Anna melihat bajak laut mendekat. Dia kembali untuk menyampaikan berita itu. Keluarga mengikuti rencana tersebut sesuai dengan tanda-tanda mereka. Bersiaplah untuk naik gunung untuk bertarung. Bajak laut datang ke pantai. Tapi mereka tidak melihat siapapun. Namun saat itu, anak nakal itu menampakkan sifatnya. Cepat ambil. Para perompak segera mengejar mereka. William memerintahkan semua orang. Kemudian, begitu bajak laut itu sampai di jembatan, kakak tertua menarik talinya. Para perompak secara bersamaan jatuh ke dalam air. Tepat setelah itu, saudara kedua pun mengambil tindakan, anak panah ditembakkan terus-menerus. Bajak laut itu sangat kesakitan. Tapi ini baru permulaan. Melihat para bajak laut bergegas mendaki gunung. Detik berikutnya, hanya untuk melihat sejumlah besar batu besar tiba-tiba meledak. Selanjutnya, langsung meluncur ke kerumunan. Tentara yang kuat tiba-tiba hancur. Para perompak dipukuli hingga berkeping-keping. William memerintahkan mereka untuk menyerang dengan penuh semangat. Akhirnya memutuskan untuk menggunakan artileri buatannya. Anak laki-laki di sebelahnya sudah lama bersemangat. Dia menyalakannya dan langsung membuangnya. Bom meluncur tepat di depan pemimpinnya. Dia melihat bom berbentuk kelapa di tangannya, tidak mempedulikannya. Lemparkan kembali dengan santai. Boom, boom. Di bawah serangan artileri yang terus-menerus, para perompak terluka parah. Namun karena bom rakitan mempunyai daya rusak yang terbatas, mereka masih mencoba memanjat di bawah tembakan. Maka William memutuskan untuk menggunakan senjata terakhirnya. Ratusan ton kayu bulat terguling dalam sekejap mata. Sebelum para perompak sempat bereaksi, mereka dihancurkan. Saat ini, kedua batang kayu tersebut, sesuai rencana, jatuh tepat ke dalam perangkap harimau. Di bawah gelombang terakhir serangan harimau, para perompak berpencar. Seluruh keluarga dengan gembira berdiri di puncak gunung untuk merayakannya. Namun pemimpinnya belum menyerah. Karena dipermalukan seperti ini, dia harus mengambilnya kembali. Dia memerintahkan serangan diam-diam dari sisi tebing. Dan dia berpura-pura mengibarkan bendera putih untuk menyerah. Seluruh keluarga fokus padanya. Para perompak naik dari samping. Adik laki-laki itu tiba-tiba mendengar bel alarm. Ternyata untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ia memasang bel sensor di sebelahnya.
Seluruh keluarga mulai mengecam para bajak laut. Namun mereka menyadari bahwa itu sudah agak terlambat, sudah ada bajak laut yang memanjat. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Saat mereka berada dalam posisi lemah, para perompak mundur. Jauh di tengah laut terjadi pertempuran laut, perahu mereka ditembaki. Kakek Ana kembali untuk menyelamatkannya. Para perompak dihancurkan. Mereka juga mengatasi tantangan ini. Seluruh keluarga akhirnya bisa dengan damai menikmati kehidupan damai di pulau terpencil.